CS kembali lagi di Sisa Waktu. Udah mulai seram nih. Teman-teman, seperti biasanya di channel Sisa Waktu, kita akan selalu menyajikan konten-konten yang sangat mistis. Yes. Kita akan mempersembahkan kepada kalian semua obrolan-obrolan yang menegangkan, yang mencekam. Udah. Termasuk di episode kita malam hari ini, kita bakalan membahas hasrat-hasrat yang ada dalam dunia gaib. Dunia gaib. Karena ini penting. Penting dong. Penting ini mah. Penting. Ini kita harus mengetahui bahwa ternyata tidak hanya di dimensi kita aja. Nah, hasrat-hasrat itu benar. ada. Ya, bahkan benar. Di dimensi lain juga ada ternyata. Ini sebuah pengetahuan yang tidak banyak orang tahu. Nah, dan kita akan bahas di sini. Jelas. Saya kira di konten-konten lain nggak ada yang membahas masalah ini. Tidak. Tapi ini pengetahuan untuk masuk aja langsung kita masuk. Kita akan langsung hajar dari hantu yang memiliki hasrat tertinggi. Itu di urutan pertama ada hantu apa itu? Kalau setahu gua urutan hasrat paling tinggi tuyul. Karena Kenapa tuh? Karena makhluk tuyul tersebut dia bisa dibilang punya hasrat tinggi. Kenapa? Karena dia menyusui okai, maksudnya nyusu. Bahkan pengentruyan udah fix. Bahkan hantu bocil juga. Oh benar. Zaman sekarang bocil-bocil juga udah doyan ya. Dan si tuyul ini biasanya mengentruy majikannya. Jelas itu mah. Kenapa tuyul bisa mengentruy? Maksudnya jadi gini. Suaminya gak ada, ya maksudnya suaminya orang gitu. Oh, maksudnya mah enggak, mungkin suami si majikannya ya, gitu. Maksudnya suami si majikannya udah gak ada. Nah, si tuyul itu menjelma menjadi suaminya. Langsung saja dia fix, langsung aja kentruy. Jadi bisa itu ya, dia bisa berubah wujud bisa gitu. Berubah ya. Yang setahu gua yaitu tuyul. Kalau untuk hasrat yang lebih tinggi mungkin yang kedua dari siluman monyet lah. Tapi itu asli. Tapi bentar. Benar, sebelum siluman monyet, gue jadi agak berpikir ini. Soalnya si tuyul itu kan suka mencumbui majikannya. Ya, mencumbui istri dari majikannya. Iya. Jangan-jangan pemajikan juga. Anjing, ulah. Bahaya goblok. Kayaknya mah iya. Tapi bisa dibedakan sih. Kalau dikentrui sama orang ya biasa, kalau dikentrui sama tuyul katanya agak-agak bau gitu. Jadi maksudnya apanya? Ya maksudnya si tuyulnya gitu. Oh, jadi agak bau cangehgar lah. Anjing. Udah lancap langsung ke siluman kera tadi. Siluman kera itu gimana itu? Yang siluman kera yang saya tahu kan dia suami istri. Untuk maksudnya untuk pendaftaran pesugihannya lah. Dia berangkat ke hutan sambil kan syaratnya harus bawa apa itu? Cangkang teh apa? Hah? Cangkang cau. Cangkang pisang. Nah, kulit pisang kan syaratnya harus bawa kulit pisang. Oh iya. Sebanyak mungkin kan ntar jadi uang. Nah, dia dibawa ke hutan, udah di posisi makan pisang. Nah, udah makan pisang kan udah dipisahin sama cangkangnya. Disuruh tidur si suami istrinya. Nah, pas tidur ya biasalah. Grepe. Bukan digrepe sih. Langsung dikentruy, tapi gimana ya, bingung nyeritain. Cuma si wanitanya jadi dibawa entah rohnya, entah raganya
Pokoknya di kentru ya di alam sana teh. Di alam kera. Di alam keranya. Alam kera. Setahu gua sih itu. Enggak, tapi gua mau nanya nih. Silahkan. Itu kan bisa Gundurwo nih. Nah, itu kan Gundurwo tuh biasanya suka ada tuh yang minta cewek-cewek muda tuh kan. Nah, iya buat, sih emang benar. Misalkan nih kita mau persugihan nih. Terus pesugihan Gundurwo. Nah, minta syaratnya tuh pengen cewek muda tuh. Itu masuk ke golongan tingkatan hasrat keberapa tuh Gundurwo tuh? 107. 107 kayaknya. Benar memang sekali. Serius ini mah. Tapi itu Gundurwo kayaknya katanya perkasa banget itu. Perkasa karena dia kan suka minum darah perawan. Karena si darah perawan katanya bisa untuk menguatkan dan perkasa. Untuk stamina, untuk darah perawan. Kasihan, tapi kan sekarang perawan udah jarang ya. Susah jarang. Sekarang susah. Itu Gundurwo kayaknya sekarang kecewa. Udah pasti. Kecewa sama kelakuan para cowok-cowok kahru di kita ya. Saya juga ada info. Gimana? Info apa itu? Jadi kan mencurigakan. Dulu ada bukan teman sih. Ya maksudnya ada berita lah. Jadi si Gundurwo minta syaratnya. Kan dia minta perawan. Nah dikasih. Ya maksudnya ditumbalin lah si perawan itu. Seketika Gundurwo tiba-tiba marah. Kan semua bingung tuh. Kenapa udah dikasih perawan masih marah? Kata Gundurwo-nya udah bolong nah. Anjing. Udah gorobas. Udah repot kalau ya. Tapi mungkin segitu sih udah. Soalnya Gundurwo kurang jelas kan, kita belum tahu info lebih lanjut. Iya. Tapi kalau masalah hantu nih ya, yang paling kasihan itu pocong, men. Karena dia kan diikat. Nah, itu sih. Sedangkan ada kabar bahwa pocong ini adalah pacar dari kuntilanak. Ya benar. Nah, kalau kuntilanak mau gimana, kan susah. Mau digen. Katanya si kuntilanak ini itu adalah jelmaan hantu. Kan dia suka nongki nih malam-malam di pohon. Nah dia itu lagi nunggu pelanggan sebenarnya. Bisa. Hasrat kuntilanak itu tinggi ya? Lumayan tinggi. Soalnya kan dia sama pocong nggak bisa nih. Nah jadi dia mangkal gitu. Ya benar. Benar sekali. Mangkal tiap jam 12 dia cari perhatian hantu-hantu lainnya itu lewat ketawa. Bahkan gitu. Oh iya benar sekali. Karena gini. Gua tahu. Apa? Jadi kan katanya dia memancingnya dengan ketawa. Iya. Nah sebenarnya mah dia mau ke pacar ya, maksudnya ke si pocong kan gak bisa. Nah kan saya juga nemu info katanya kan kalau Kunti ditusuk si kepalanya pakai paku sama, ya maksudnya sama kita lah, sama orang. Kan dia bisa jadi cewek cantik, bro. Oh iya. Langsung dari pantesan banyak orang-orang pemburu Kunti. Nah tujuannya kan mau digen. Oh iya benar. Mau dipakai lah maksudnya. Fungsi dari ketawanya Kunti itu memang untuk kita, untuk para manusia itu cukup menakutkan. Tapi katanya memang bagi para hantu itu merangsang itu. Soalnya ketawanya juga udah begitu, apalagi desahannya. Nah ini yang kita tuju. Sebenarnya kalau kena sama orang yang peka mah gak bakal takut. Kalau otaknya yang ngentru itu. Kalau langsung dihajar pakai paku. Iya. Dan yang paling mengerikan, ada juga kasus pengentruan yang paling mengerikan di dunia gaib itu sundel bolong. Itu sangat-sangat mengerikan itu. Soalnya katanya sundel bolong satu-satunya wanita yang gak bisa dari belakang. Gak bisa dari belakang? Iya, soalnya kalau kita tunggingin bolong. Tapi yang bolongnya bisa gak? Ya maksudnya ditambal dulu kek sebelum di ini. Sebenarnya ada cara untuk menyembuhkan, tapi perih banget gitu. Oh iya. Gimana tuh caranya? Jadi gini, kalau misalnya nih kita ambil contoh kasus misalnya yang
ngentrui si Sundel Bolong ini dari kalangan jin. Oh bukan, genderuwo misalnya. Oh iya. Nah apabila si genderuwonya udah mau keluar, itu keluarinya ke yang bolongnya itu. Pantas aja sih kalau kan suka ada yang di perut gitu. Iya. Nah, jangan yang di bolong itu. Tapi soalnya di sana kan nggak ada alkohol. Nah jadi oleh cairan itu. Oh iya. Tapi perih banget gitu. Masuk akal juga sih. Karena yang saya tahu juga kan batang si genderuwo itu memang ya masuk. Batang si genderuwo itu ya memang ukurannya big banget. Big dick. Big dicak. Anjing salah ya vlog. Aduh. Tapi ada juga yang bilang katanya si hantu Sundel Bolong itu korban buta. Korban buta. Gimana? Ya awalnya kan ya sesama hantu melihat yang bolong-bolong kan. Jadi gini ceritanya. Kan ada bolong di bawah. Nah, kata si buta, jangan yang bawah terlalu sempit. Gimana? Tolong si Bang. Gimana bos? Jadi gara-gara ini si Caita anjing. Ya lanjut aman. Ya maksudnya kan sesama hantu lah ya. Kalau lihat yang bolong-bolong mah jadi kata si buta teh jangan yang bawah. Lah kenapa? Ya itu menurut gua ya, yang setahu gua. Ya batuk aja dulu. Anjing kasamet. Panas lagi. Ya jadi ceritanya gini. Kan sosok Sundel Bolong nih. Ya yang gue tahu sih ini mah ada buta. Nah si buta nanya. Ya gitulah udah pada tahu semuanya. Ya ayo kata si Sundel Bolong. Tapi yang jangan di bawah. Nah kenapa? Terlalu sempit. Gimana? Ya batuk dulu. Gatal ini. Itu cina maksudnya gini. Itu gimana kalau dicoba yang tengah? Ya boleh. Yang gue tahu gitu. Ya udah ditobrosin lebih. Ya itulah. Segede apakah itu? Yang mengenaskan juga ada sosok hantu yang dia hanya bisa pakai mulut katanya. Kuyang gitu apa kunyang? Oh iya kunyang. Kunyang sih kalau di rame di sini mah bahasanya kunyang. Jadi kan dia itu cuma kepala sama dan anggota organ dalamnya kan gitu. Berarti dia lebih ke versi penggeloman ya. Ya maksudnya ya itulah. Lebih ke ngemut mungkin kalau kunyang tersebut mah. Kalau kunyang. Jadi itu ya teman-teman, kasus-kasus pengentruyan, sedikit pengetahuan pengentruyan dari dunia gaib. Iya. Tentunya ini sangat-sangat bermanfaat ya. Iya. Jadi menambah ilmu pengetahuan kalian yang belum tahu terutama. Jadi tenang aja bagi teman-teman yang nanti yang mati gitu kemudian jadi hantu, tenang aja karena di sana juga tersedia spesies untuk dikentrui, melampiaskan untuk melampiaskan. Nanti dihisap sama kunyang.